ingin wawancara langsung melalui via telekonferensi dengan Pak Gubernur. Mungkin banyak hal yang mau ditanyakan sama Pak Gubernur tentang hal-hal yang dapat kita jelaskan. Mungkin kita mulai dari Ketua dulu, Pak Gubernur yang memberikan. Silakan Pak Ketua. Oh ya, Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Saya John dari CNN Indonesia, kebetulan Ketua IJTI. Nah, tadi malam kan awak sedang mencoba sebenarnya ini anjuran dari pusat dan dari perusahaan media juga sebenarnya ini. Bagaimana kita bisa menjaga jarak, physical distance, agar di antara kita semua sama-sama aman, Pak Gubernur. Jadi kita mencoba bagaimana memanfaatkan teknologi. Nah, ini yang sedang kita inisiasi, kita coba melakukan agar keamanan kawan-kawan juga aman, Pak Gubernur juga dalam kondisi aman begitu. Nah, ini mungkin kita coba di tahap awal ini. Selain Pak Gubernur, mungkin nanti kita siapkan jadwalnya tertentu pada jam-jam berapa, pada waktu-waktu tertentu Pak Gubernur punya kesempatan untuk memberikan statement atau pernyataan khusus. Nanti akan kita set waktunya. Bisa Pak Gubernur, bisa Pak Wakil Gubernur, bisa Sekda, bisa juga Pak Jasman Rizal atau juga Kepala Daerah Sumatera Barat. Yang penting kita sepakati ada isu-isu baru begitu Pak Gubernur. Nah, mungkin di tahap awal Pak Gubernur perlu bercerita dulu sedikit tentang apa yang terjadi tadi malam misalnya begitu Pak Gubernur. Itu yang mungkin kawan-kawan yang masih belum dapat gambaran sebenarnya kita itu tindakan apa yang sedang yang akan kita rancang hari ini begitu. Ya, jadi begini, hari ini masih berlangsung rapat dengan Forkopimda dan juga Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat. Dan kebetulan yang saat ini sedang memimpin rapat Pak Wakil Gubernur. Jadi intinya masih merumuskan hal-hal teknis terkait dengan pembatasan secara selektif masyarakat dari luar Sumatera Barat ke Sumatera Barat. Masih banyak masukan-masukan yang belum sepakat dalam arti teknis, misalnya bentuk pengetatan itu dengan karantina apakah di lokasi saat di perbatasan atau mungkin dicatat alamat kemudian tujuan kemana di situ akan di karantina di daerah masing-masing atau di nagarinya atau kemudian cukup hanya pemeriksaan dengan termogan saja atau beberapa usul-usulan lainnya. Jadi ini masih berjalan sebetulnya, nanti mungkin bisa langsung dengan Pak Wagub setelah sore nanti mungkin kalau selesai ini sekarang masih berjalan. Ringan. Halo. Halo. Ya. Silakan Ketua. Ya. Tapi pembatasan seperti apa Pak Gubernur yang sedang yang ini kan ada masih jadi jadi pemikiran banyak orang. Pembatasan seperti apa sih yang kita lakukan di Sumatera Barat itu? Yaitu yang tadi saya katakan sedang dirumuskan teknisnya, masih berlangsung rapat. Oh gitu. Kalau yang disepakati itu pembatasan secara selektif, jadi dibatasi, dicek kesehatannya, kemudian nanti ada peluang untuk karantina untuk 2 minggu atau ditempatkan di tempat perbatasan atau mungkin nanti di lokasi tempat dia tujuan, ya itu juga bisa. Itu semuanya masih dibahas nih, belum putus, ini masih berlangsung rapatnya. Oh gitu, oh siap. Ya mungkin kawan-kawan lain ada yang mau di Ya silakan. Pak Wali. Saya Pak Gubernur dari Arset dari SCTP. Kemarin hari Jumat kemarin ada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pak Wagub itu untuk pemberian beras kepada masyarakat miskin. Nah sejauh ini kan kemarin itu kan baru belum dilaporkan kepada Pak Gubernur. Nah bagaimana sejauh ini bagaimana perkembangannya Pak Gubernur? Jadi ada namanya jaring pengaman sosial. Kita kemarin rapat dengan para ya sudah boleh.
Jadi nanti kesimpulannya akan memberikan per orang 9 kilo beras per bulan. Tambah nanti ada sarden cheese, ada juga telur. Dan itu nanti data kota kabupaten yang mengeluarkan data kabupaten ini juga nanti dikumpulkan di provinsi, nanti kita bagi. Untuk membaginya dana dari provinsi, kota, dan kabupaten. Tapi formatnya sama, yaitu dikasih beras 9 kilo, tambah sarden, tambah telur. Itu kapan kira-kira itu bisa terlaksana? Kan saat ini masyarakat sudah merasakan dampak ekonomi yang sangat luar biasa, Pak Gub. Ya, karena kemungkinan ini juga akan cukup panjang. Jadi kita juga masih dalam proses penyisiran anggaran. Mungkin minggu depan baru ketahuan pastinya. Karena kita kan uangnya bukan di tangan, uangnya masih dalam kegiatan-kegiatan lain yang harus kita relokasi, pindahkan. Nanti waktu juga untuk melakukan penggeseran. Oke, cukup. Terima kasih, Pak Gub. Yang lain? Silakan, mungkin. Ya, Diana. Aris, saya masih sampai lupa tadi. Saya mau update informasi terbaru, Pak Wagub. Pak Gub. Pak Gub. Ya. Informasi terbaru, adakah penambahan pasien atau bagaimana? Setahu ini sampai sekarang 8 yang positif. Oh, 8 positif. Yang satu, yang baru dari mana, Pak? Maksudnya dari rumah sakit mana? Di Padang atau di Bukit Tinggi? Di Padang. Tapi nanti datanya saya beri tahu kan mungkin lewat Pak Jasman ya. Karena nih real time-nya bisa berubah setiap saat. Siap. Tapi sampai siang ini berarti ada 8 yang positif. Ya, betul. Oh, oke, siap. Oke. Terima kasih. Mungkin Aidil, Ade tadi, tertuju tangan. Siapa ini? Andri. Kunci. Andri atau Aidil? Ya, terus Pak? Andri. Silakan Andri. Silakan Andre, TV One. Pak Gubernur, untuk bandara gimana Pak Gubernur? Bandara gimana gitu? Kita minta pengurangan penerbangan. Dari itu sudah kita lakukan dengan surat dan telepon dan juga melalui otoritas bandara. Jadi upaya itu memang tidak bisa kita di daerah karena menghentikan itu keputusan dari pusat. Dan ini juga dari Kementerian Perhubungan. Tapi surat kita menjadi perhatian oleh pusat. Kawasan di bandara sendiri gimana Pak Gubernur? Memang sampai saat ini masih banyak dan kita minta untuk maskapai tidak menjual tiket banyak dengan flight yang ditambah ataupun dengan harga yang murah. Karena ini memberikan peluang bagi perantau berpulang dan ini juga membuat kita kesulitan di daerah. Terima kasih Pak Gubernur. Mungkin ada yang lain, Noval, ada? Hijrah? Ya, halo. Ya. Silakan Noval dulu, Noval. Sekarang pula kita dengan Ketua KI. Nggak ada ke Sekretaris JPI, Pak. Ya Pak Gub, terkait dengan surat edaran Menteri Keuangan Pak Gub tentang proyek fisik yang dihentikan sementara. Itu sumber dampaknya seperti apa nanti Pak Gub? Misalnya pembangunan GOR atau seperti apa itu ada dihentikan nggak Pak Gub? Suara Pak Gub. Kondisi ini kondisi bencana dan ini tentu semua potensi yang kita miliki harus kita kerahkan untuk menyelesaikan bencana dan tentu hal ini mesti kita lakukan. Ya tentu akan ada dampak itu pasti, pembangunan berkurang itu pasti, dan serapan juga tentu tidak ada lagi untuk pembangunan fisik khususnya yang dari APBN DAK. Tapi ya tidak masalah, ini kan kita selesaikan dulu urusan wabah ini.
dan kita sudah telusuri dan sisir, itu hampir 180 miliar di luar DAK kesehatan dan DAK pendidikan yang kita sisir untuk kita tunda dan uangnya kita pakai untuk kepentingan penyelesaian wabah ini. Kemudian untuk satu lagi Pak Gub tentang event-event 5 event nasional. Itu gimana perkembangan Pak Gub? Apakah sudah ada kepastian untuk tetap lanjut atau diundur atau seperti apa? Sebagian sudah ada komunikasi dengan pusat karena kegiatan itu adalah kegiatan pusat dan dari hasil komunikasi memang kita tunda, belum ada sampai kepada pembatalan, kita tunda. Jadi mungkin yang bulan Juni misalnya masih terjadi kasus ini mungkin diundur ke apakah Agustus atau September, tapi yang jelas persiapan yang sifatnya fisik non tender itu jalan. Artinya begini, persiapan kepanitiaan semua jalan seperti biasa walaupun tentu diperlambat karena wait and see. Ya, makasih Pak Gub, makasih Pak Jasman. Oke. Mungkin ada yang lain, teman yang lain? Adil Pak, Adil. Nah, silakan Adil. Berita 1. Pak, terkait pembatasan selektif itu Pak, itu kan juga berlaku untuk terutama bagi yang di perbatasan darat, Pak, jalur darat. Nah, apakah Pemprov Sumbar sudah ada mendapat jawaban dari PU-PU ya antar kota, antar provinsi itu Pak, khususnya dari Jakarta misalnya. Terus nanti pas di perbatasan itu teknisnya secara lebih rinci, mohon diperjelas juga Pak. Surat sudah kita layangkan, tapi belum ada jawaban. Ya, karena mungkin nggak tahu kenapa, tapi yang jelas belum ada jawaban. Untuk bagaimana nanti di perbatasan, saya tadi sudah jawab di awal. Ini sedang rapat berlangsung oleh Pak Wagub dan nanti hasilnya kita sampaikan. Oke, siap. Sementara itu aja Pak. Yep. Masih ada, tapi jangan pertanyaan yang sama ya. Perlu ulang lagi. Pak Herman Budianto nanya, siapa? Melani. Halo? Halo Pak Gub. Ya, silakan. Saya mau bertanya ini soal pemudik nih Pak Gub, kan kita tahu perantau Minang biasanya pulang kampung. Apakah cukup dengan imbauan saja? Karena kita lihat kan masyarakat kita ini juga masih ada yang bandel gitu. Apakah cukup dengan imbauan? Terus bagaimana mengontrol mereka selektifnya itu seperti apa? Karena misalnya kan mereka dari Jakarta, daerah yang memang banyak kasusnya di sana, supaya tidak masuk ke kampung gitu. Bagaimana Pak preventifnya ini Pak? Ya, jadi memang imbauan sudah jalankan. Itu harapan kita mereka pahami. Sebagian tidak, kemudian dia datang tetap. Kita batasi dengan pengetatan dan kemungkinan karantina untuk beberapa yang terkena dampak ataupun ODP ataupun ada masalah kesehatan. Jadi kekerasan ataupun impresif nggak mungkin karena situasi saat ini belum dimungkinkan. Kecuali kalau sudah ada lockdown, nah mungkin ditutup-tutup, yang lewat ditangkepin atau apa, nah itu belum. Jadi memang kita masih dalam tataran imbauan dan semua gubernur-gubernur di daerah juga semuanya memberikan imbauan juga ya, dan ini mohon dimengerti oleh para perantau. Oke, cukup. Iya. Yang lain? Ada yang lain? Bang, satu lagi Pak. Oh, Aidil mau tambah? Satu lagi pertanyaan Pak. Satu pertanyaan. Pak, menyebut ada tadi malam Pak Gubernur menyebut ada sejumlah daerah yang sudah meminta lockdown Pak. Mungkin bisa dirinci Pak daerah-daerah yang sudah meminta lockdown itu Pak. Tapi yang disebut lockdown itu juga interpretasi dan definisinya beda juga. Misalnya membatasi orang yang masuk, yaitu sebetulnya bukan lockdown. Seperti Mentawai dia menyebut lockdown, tapi cuman yang
kapal dari Padang nggak boleh masuk, yang orang keluar dari Mentawai nggak boleh masuk dulu sementara. Gitu. Nah, jadi sebetulnya beragam juga definisinya. Tapi terus terang memang lockdown ini sesuai dengan aturan perundangan di Undang-Undang Nomor 6 2016 tentang karantina kesehatan fase 10 itu kewenangan pusat. Jadi memang tidak akan efektif kalau daerah lockdown, tapi sekitarnya masih tidak, itu juga agak sulit ya. Jadi keinginan itu ada, tapi kita menunggu dari pusat. Ada yang lain? Kalau tidak ada, gimana Ketua? Hijrah, Bang. Oh, hijrah, oke. Oh, hijrah. Silakan hijrah. Hijrah, cek suara hijrah. Dikasih kepada masyarakat secara maksimal. Mungkin ini peran Pemda untuk hal ini seperti apa gitu. Karena masih ada Pak RT yang menyampaikan kok kan nanti masih juonya gitu kan. Dan masih ada jorong-jorong yang seperti itu. Walaupun yang lainnya juga ada yang bergerak memberikan sosialisasi pada masyarakat. Mungkin seperti apa langkah kita untuk menyikapi hal ini, Pak? Karena jorong dan RT ini kan garda terdepan yang berhubungan dengan masyarakat. Itu aja, Pak. Ya, ini kan begini ya, apa namanya, yang kita hadapi itu juga kan karakter manusia, pengetahuan yang ada pada mereka sejauh mana, dan juga kepedulian dan kesadaran. Jadi banyak ragam yang kita hadapi, tidak usah jauh-jauh. Kita dengan teman, dengan keluarga sendiri kan punya gaya karakter yang berbeda dalam menanggapi sesuatu. Nah, sesuatu ini misalnya tentang wabah, ada yang meringankan, ada yang memberatkan, ada yang panik, ada yang santai. Nah, ini sudah karakter mereka yang menanggapi. Jadi kami tentu sulit untuk masuk ke ruang privasi, pribadi, bagaimana cara dia menanggapinya. Sehingga dengan demikian kita hanya sebatas umum, menghimbau, mengajak, kemudian membatasi yang sesuai dengan kewenangan. Nah, pribadi-pribadinya tentu ada yang merespon marah, ada yang terima, ada yang nggak suka, dan sebagainya. Jadi ini sulit ya, tentu kita perbanyak sajalah imbauan-imbauan, maka didukung juga oleh MUI secara agama, biar semakin mantap imbauan tersebut ya. Dan semuanya itu menjadikan satu nilai bagi mereka yang mendengar dan menerima, semoga bisa dipahami. Gitu. Oke. Saya rasa sudah cukup clear, jelas, sampai ke Pak Gubernur. Gimana lagi Ketua? Saya pikir sudah cukup hari ini. Ya. Untuk sementara cukup. Ini pendahuluan yang bagus. Saya pikir nanti kita sepakati Pak Jasman kapan waktu yang memungkinkan dan ada isu-isu baru. Begitu. Terima kasih banyak Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, kawan-kawan semua. Nanti kita atur bagaimana yang terbaik waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Imam, Pak Rian. Imam, Makasih, Yan. Imam, Pak.